sembah, Bapa yang kami puji. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang telah Kau berikan pada setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh hadir di tempat ini. Bukan karena suatu kebetulan Tuhan kami boleh hadir di tempat ini, tapi itu semua karena kemurahan, karena kebaikan-Mu. Kau menghantarkan kami di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu Yesus. Dan Tuhan Kau boleh berikan hati kami Tuhan, hati yang mau menyembah-Mu, hati dengan segenap hati kami Tuhan, memuji dan memuliakan Nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
berbicara secara pribadi kepada pribadi. Nyatakan isi hatimu Roh Kudus dan singkapkan kebenaran. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, di bulan Agustus ini, karena ini masih bulan Agustus ya, meskipun sudah akhir bulan, saya ingin berbagi pada Bapak Ibu mengenai hidup di dalam kemerdekaan. Khususnya adalah kemerdekaan Kristus, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita sangat rindu, sangat kepingin saudara dan saya, Bapak Ibu, kita semua hidup di dalam kemerdekaan. Coba kita simak, yaitu di 2 Korintus 3:17. Di 2 Korintus 3:17. Boleh slide-nya dimajuin? Belum muncul ya? Ya, 2 Korintus 3:17. Nah, di sini dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama ya. Sudah hilang lagi. Boleh ditampilin? Sudah ketemu Bapak Ibu? 2 Korintus 3:17. Amin. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Nah, dengan kata lain begini Bapak Ibu. Kalau kita bersekutu dengan Roh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, di mana ada Roh Allah, berarti di situ ada apa? Kemerdekaan. Dengan kata lain, persekutuan kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan kemerdekaan demi kemerdekaan. Kalau kita tidak mengalami kemerdekaan, Bapak Ibu, berarti sama saja begini. Kita mengizinkan bersekutu dengan Roh Tuhan hadir di dalam hidup kita, tetapi kita tidak mengizinkan Dia merenovasi hidup kita. Kita tidak mengizinkan Roh Tuhan itu memerdekakan kita atau membebaskan kita. Apa sih maksudnya kemerdekaan? Kemerdekaan itu adalah kebebasan, bebas lepas, tidak terikat, atau dengan kata lain, tidak terjajah lagi. Memangnya yang menjajah kita siapa, Bapak? Iblis. Setuju? Ya. Dosa, boleh slide selanjutnya. Dosa itu membuat kita keluar dari rencana dan tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan menciptakan saudara dan saya itu untuk mengalami hidup kekal. Tetapi dosa itu membuat kita mengalami kematian kekal. Dan ketika kita punya tujuan, dosa membuat kita kehilangan tujuan itu. Nah, ketika kita tertawan, Bapak Ibu, kita tidak pernah beranjak kemanapun. Namanya orang tertawan, dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Nanti kita akan lihat ya, contoh-contohnya. Nah, kenapa Roh Kudus harus memerdekakan saudara dan saya? Karena pada dasarnya saudara dan saya, kita diciptakan, coba kita kembali ke Kejadian 1 ayat 27. Kita akan lihat dulu. Kejadian 1:27 dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ayat ini ya. Kenapa ayat ini sangat penting? Kalau seseorang ingin membangun sesuatu, maka dia akan menggambar terlebih dahulu. Misalkan mau membangun rumah misalkan. Kalau rumahnya kecil, mungkin orang jarang menggambar. Tetapi kalau tanahnya sampai 500 meter persegi,
1000 meter persegi. Orang akan menggambar, orang akan menggunakan jasa arsitek, dan tanah itu akan dibangun tepat sesuai dengan apa yang digambar. Demikian juga ketika Bapak Ibu kita mau beli sesuatu, misalkan ketika beli sesuatu, apalagi belanja online, wah bajunya kelihatan bagus. Kalau tidak sesuai gambar, dibalikin enggak? Balikin ya, setuju ya? Kenapa? Karena apa yang dibeli harus sesuai apa? Gambar. Harus sesuai dengan gambar. Oh, kalau saya mau beli sepatu seperti ini, maka harus sesuai dengan gambar. Kalau nggak sesuai dengan gambar, kita akan balikin. Demikian juga ketika kita mau bangun rumah atau kita bikin sesuatu, semuanya harus sesuai dengan gambar. Nah, demikian juga kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, sebenarnya kita itu adalah prototipe atau contoh daripada Tuhan sendiri. Makanya kalau kita adalah contoh daripada Tuhan sendiri, berarti Bapak Ibu kita semua diciptakan dengan standar kualitas yang tertinggi. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan lihat apa maksudnya standar kualitas yang tertinggi. Kenapa saya pakai bahasa itu? Kita diciptakan serupa dan segambar. Kita diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan. Tuhan itu berarti kualitasnya sudah tertinggi. Setuju ya? Sudah tertinggi. Gak ada yang di atasnya Tuhan, gak ada. Nah, kalau saudara dan saya diciptakan segambar dengan Tuhan, artinya saudara dan saya diciptakan dengan standar kualitas yang tertinggi. Apa maksudnya standar kualitas yang tertinggi? Contohnya begini, contohnya kita bicara merek sebentar ya. Ya, contohnya begini, kita bicara merek. Motor Honda dan motor Suzuki awet mana? Honda, langsung ya kan? Maka harganya mahal mana? Honda. Kenapa kita bilang awet Honda? Karena apa? Kita akan bilang kualitasnya bagus mana? Honda. Honda dengan ada motor ini apa? Motor merek Cina dulu apa? Apa? Jialing, Jialing, Minerva. Bagus mana? Apa yang bagus? Kualitasnya bagus. Semakin bagus sebuah kualitas, maka dia semakin bisa diandalkan. Setuju ya? Beli AC misalkan, mau beli AC merek Changhong dibandingkan dengan merek apa? Daikin misalkan, atau Sanyo. Kalau masih ada, rasanya udah nggak ada ya Sanyo ya, nggak ada ya. Panasonic ya. Kira-kira berani beli yang mana? Kalau bicara kualitas, Panasonic, Daikin, nggak mungkin beli Changhong Bapak Ibu. Meskipun kita ngomong, sama dinginnya, ya kan? Tapi kita nggak mungkin beli. Dengan kata lain begini, kualitas itu menunjukkan bahwa produk ini berarti pasti bagus atau jelek. Bagus. Semakin tinggi kualitasnya, produknya jaminannya semakin apa? Bagus. Ini bukan barang ecek-ecek, ini bukan barang murahan, tetapi ini barang bagus. Semakin tinggi kualitasnya, maka harganya pun semakin apa? Mahal. Dan sebuah barang kalau kualitasnya bagus, harganya mahal, dia akan mendapatkan apa? Garansi. Betul ya? Dia akan mendapatkan garansi. Contoh nih, kita beli televisi yang gede, ya beli di toko sebelah misalkan. Televisi harganya 3 juta dibandingkan dengan televisi yang harganya 15 juta. Kira-kira yang digaransi yang mana?
3 juta atau 15 juta? 15 juta. Yang 15 juta akan digaransi semakin bagus kualitasnya, maka dia akan digaransi. Artinya begini, kalau rusak, balikin ke pabrik. Kita akan garansi. Kenapa? Karena barang ini diciptakan dengan standar kualitas tertinggi. Semakin tinggi kualitasnya, maka dia akan mendapatkan garansi, Bapak Ibu. Beda kalau barangnya murah. Mungkin justru kita dihina sama teman kita yang alah murah rewel. Nah, misalkan ya kan, ya kenapa? Karena kita sadar kalau barang murahan dia tidak ada garansinya. Semakin mahal barangnya, maka semakin apa? Digaransi, dijamin. Nah, kalau Bapak Ibu kita semua diciptakan segambar dengan Tuhan, kita diciptakan dengan kualitas yang tertinggi. Berarti Tuhan harus menggaransi. Halo. Tuhan harus menggaransi, Bapak Ibu. Karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Jadi kalau kita rusak, kita menjadi tawanan iblis, Tuhan akan bilang, balikin. Dan Dia akan recovery semuanya. Dia akan perbaiki semuanya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya, kita diciptakan segambar. Kita diciptakan dengan kualitas yang tertinggi. Karena kita diciptakan dengan kualitas yang tertinggi, segambar dengan Dia, maka Tuhan ingin kita dibalikin kalau kita rusak. Kita akan direparasi oleh Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, di mana ada roh Allah, di situ harus ada apa? Kemerdekaan. Kita nggak boleh jadi tawanan, kita nggak boleh jadi budak, kita nggak boleh kehilangan tujuan ilahi. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kalau ciptaan ini rusak, Tuhan akan ngomong, balikin. Kenapa? Karena kamu tak garansi. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, sebetulnya nggak ada alasan untuk kita tidak mau balik kepada Tuhan. Setuju ya? Saya mau tanya deh sekali lagi. Saya beli televisi harganya 15 juta. Saya nggak mau beli yang 3 juta. Televisi itu rusak, saudara nasihatin saya, balikin ke pabrik, kamu akan dapat tukar baru. Saya tidak mau. Biarin rusak. Saya tidak mau. Tapi saya jengkel sama pabriknya. Tapi saya nggak mau balikin. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nasihatin saya, yang konyol siapa? Saya konyol nggak? Paham maksudnya? Sekali lagi ya, saya beli barang mahal, harganya 15 juta, rusak, harusnya digaransi nggak barang mahal? Garansi. Bapak Ibu nasihatin saya, udah balikin aja ke pabriknya, nanti ditukar baru. Tapi saya nggak mau. Yang bodoh siapa? Halo, paham? Ya kan? Kenapa Bapak Ibu akan lebih bilang saya bodoh? Karena apa? Nggak mau balikin. Ini digaransi. Dibalikin nggak mau. Nah makanya Bapak Ibu, kita sebenarnya dijamin oleh Kristus. Yesus sudah mati untuk menjamin kita bahwa kita bisa dibalikin. Kita itu garansi sebetulnya. Kenapa kita itu garansi? Karena kita itu diciptakan dengan standar kualitas yang tertinggi. Sebuah produk kalau dia memiliki standar kualitas yang tertinggi, maka dia akan dilirik orang dan dia akan menjadi acuan untuk produk yang lain. Istilahnya gini, kalau misalkan kita bilang tuh televisi yang paling bagus Sony misalkan, maka orang akan berbondong-bondong kalau bikin televisi niru siapa? Sony. Orang akan niru Sony. Kenapa orang akan niru Sony? Karena Sony memiliki standar kualitas yang tertinggi. Dia paling bagus.
Nggak mungkin orang niru Cak Hong, nggak mungkin. Orang akan niru Sony. Kenapa? Karena Sony memiliki standar kualitas yang tertinggi, Bapak Ibu. Nah, makanya Roh Kudus harus memastikan saudara dan saya kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Makanya coba kita lihat lagi ayatnya. Yaitu di Roma 8 ayat 2. Ya, slide-nya bisa loncat 2 ya. Slide-nya bisa loncat 2. Nah, Roma 8 ayat 2 dikatakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Lihat dulu Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2, makanya salah satu tugas Roh Kudus itu adalah memberikan kemerdekaan untuk Bapak dan Ibu dan saya. Kita semua digaransi ketika Roh Kudus bekerja, dia punya tugas memberikan kemerdekaan itu. Memberikan kemerdekaan dari mana? Dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita rusak, kita jatuh dalam dosa, kita sudah terjebak pada 2 hukum. Ayat ini menarik banget. Kenapa? Karena yang namanya hukum itu mengandung kepastian. Dan hukum itu bisa menuntut. Contoh. Kita tahu ya, kalau naik motor harus pakai helm atau enggak usah? Harus pakai helm. Kalau kita nggak pakai helm, kelihatan polisi, yang takut siapa? Polisinya takut lihat kita atau kita takut lihat polisi? Kita yang takut lihat polisi, betul ya? Polisinya nggak akan takut lihat kita. Kenapa? Karena ada hukum. Bukan masalah polisinya keren, tetapi ada hukum yang menaungi. Dan kita tahu, kita sadar, kalau tidak pakai helm, kita akan ditilang. Kita akan dihukum. Dengan kata lain begini, yang namanya hukum itu mengandung kepastian. Dan kalau kita lari, kita akan dikejar. Kenapa? Karena hukum itu bisa menuntut, Bapak Ibu. Dia bisa ngejar. Ada tuntutan, ada kepastian. Itu yang namanya hukum. Nah, oleh sebab itu kalau kita masuk dalam hukum dosa, makanya nggak heran orang berbuat jahat sekecil apapun. Dia merasa ada tuntutan. Dia sadar bahwa dia punya hukuman. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu adalah hukum. Dan yang namanya maut itu adalah hukum. Orang mau berusaha hidup lama kayak apapun, dia sadar ada yang namanya hukum maut. Berarti apa? Aku pasti hidup atau pasti mati? Pasti mati. Itu yang disebut dengan hukum maut. Makanya orang mau sembunyi dari dosa kayak apapun itu susah. Kenapa susah? Dia akan dikejar dan yang namanya hukum itu mengandung kepastian. Nah, menariknya adalah Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena hukum mengandung kepastian, maka supaya kita bisa bebas, bisa merdeka, kita harus menggunakan hukum yang lain. Yaitu apa? Hukum kehidupan. Makanya dikatakan Roh yang memberi hidup. Sekali lagi ya, untuk melawan sebuah hukum harus menggunakan hukum yang lain. Contoh. Masih ingat hukum gravitasi? Ingat ya, hukum gravitasi. Kalau benda dilepaskan, pasti melayang atau jatuh? Jatuh. Tapi ada besi yang beratnya berton-ton, ribuan ton, kok bisa terbang? Bukan santet, bukan ilmu hitam, tapi apa? Pesawat terbang. Loh ya kan? Emang ada dukun yang bisa terbangin? Oh, santet pakai pesawat kamu, tidak kan? Nggak bisa kan? Kenapa? Besi yang ribuan ton dia bisa terbang. Kenapa dia tidak jatuh? Karena menurut teori fisika dia menggunakan hukum yang lain. Dia nggak bisa melawan hukum gravitasi, nggak bisa.
Supaya dia bisa terbang, dia harus gunakan hukum yang lain. Nah, demikian juga Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh yang memberi hidup, memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya gini, ketika kita rusak, kita menjadi tawanan, Tuhan cuma bilang begini, balikin. Bagaimana cara balikinnya? Kita dibebaskan dari hukum-hukum itu ketika kita masuk dalam Kristus dan kita berserah sama Roh Kudus. Maka kita masuk dalam hukum yang lain dan Tuhan mengembalikan kita. Seperti di ayat Efesus 2:10. Efesus 2 ayat 10 ini menarik banget. Dikatakan gini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Tuhan kapan bikinnya? Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau dipersiapkan Allah sebelumnya, saya mau beritahu Bapak Ibu, kita belum lahir, berarti Tuhan sudah mempersiapkan. Nggak peduli berapapun usia kita belum lahir, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan apa? Melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan apa? Baik. Makanya saya sangat percaya siapapun kita bisa melakukan pekerjaan baik. Kemarin saya barusan bertemu dengan seorang teman. Teman ini punya beban hati untuk dia merawat orang tua. Orang yang dianggap senior. Saya tertarik banget kenapa dia kepingin merawat senior. Bahkan dia bilang dia sudah berkeputusan untuk tidak menikah. Dia akan mengabdikan dirinya untuk merawat senior. Jadi dia punya cita-cita nantinya suatu saat dia dengan beberapa temannya akan membeli lahan untuk bikin, kalau istilah kita itu adalah panti jompo. Saya tertarik banget dan saya tanya dia, kenapa kamu mau bikin itu? Dia bilang begini, karena saya lihat mama saya lihat papa saya, dan dia kasihan. Kenapa kasihan? Ketika seseorang sudah dilabelin tua, senior, biasanya dia bilang gini, biasanya dia kehilangan harapan. Kenapa kehilangan harapan? Karena seringkali orang tua itu hanya dipandang, maaf, menunggu waktu saja. Seperti tidak punya tujuan. Singkat cerita, saya ajak dia sharing. Saya ajak dia sharing, saya cuma bilang begini, siapa bilang seperti itu? Justru Tuhan itu sering memakai orang yang sudah senior. Contoh pertama, bapak orang beriman siapa? Dipanggil usia berapa? Dipanggil usia 75. Dia dipanggil usia 75. Di sini ada yang 75? Nah, nggak ada kan? Berarti kita lebih muda dari Abraham. Setuju? Oke ya? Kita lebih muda dari Abraham. Abraham dipanggil usia 75. Lalu anaknya lahir usia 100 tahun. Terus ada satu pahlawan besar yang dipanggil di usia 80 tahun. Tahu nggak siapa itu? Musa. Musa pahlawan yang sangat besar membebaskan bangsa Israel dari Fir'aun. Dia dipanggil ketika usia 80 tahun. Ada di sini yang 80 tahun? Halo. Musa 80 tahun perang loh Bapak Ibu. Kok kita belum 80 tahun wis encon. Nah, saya cuma bilang sama teman saya, kalau kamu punya hati untuk orang-orang tua, dan dia bilang, saya ingin memberikan pengharapan untuk orang-orang tua. Nah, kami sharing bahwa justru kita harus mengajak mereka melihat Tuhan memanggil mereka di usia yang sudah sangat senior. Dengan kata lain begini, di mata Tuhan tidak ada istilah pensiun. Amin.
Di mata Tuhan nggak ada. Mungkin di mata manusia ada istilah pensiun, tetapi di mata Tuhan tidak ada istilah pensiun. Oh, buktinya saya tunjukin ya. Ini saya nggak menyimpang. Di sini nggak ada Bapak Ibu. Coba kita lihat Wahyu. Kapan kita itu pensiun? Wahyu 14 ayat 13. Kira-kira menurut kitab Wahyu 14 ayat 13, kapan kita pensiun? Nah, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh apa? Boleh apa? Istirahat, pensiun. Di mata Tuhan yang namanya pensiun istirahat itu kapan? Harus mati Bapak Ibu. Selama belum mati, ya kan? Kita kalau bisa kumpul di sini berarti kita masih hidup semua kan? Sebelum mati berarti kita harus apa? Kita beristirahat dari apa sih? Jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi dengan kata lain, selama kita hidup, kita nggak boleh pensiun melayani Tuhan. Amin. Pensiunnya itu nanti aja, nanti. Selama kita hidup, kita nggak boleh pensiun. Makanya Abraham dipanggil di usia tua, Musa dipanggil di usia tua, meskipun ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil ketika dia masih remaja. Nah, kenapa? Karena balik ke Efesus 2 ayat 10 ke PPT saya, karena dikatakan Tuhan itu udah persiapkan. Sebelum Bapak Ibu lahir, Tuhan itu udah persiapkan. Loh Tuhan, tapi aku udah rusak, misalkan. Ya, aku sebagai ciptaanmu, aku udah rusak. Tuhan, aku baru kenal kamu, sudah tua. Ayat ini ada syaratnya, ada usianya. Dikatakan Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Kalimat bawahnya, dia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Ada usianya? Mumpung kamu masih muda, hiduplah di dalamnya. Ada? Gak ada. Saya cuma kepingin, Bapak Ibu, kita sebagai produk yang sangat berkualitas di mata Tuhan. Berapapun usia produk itu rusak, kalau garansi, balikin Bapak Ibu. Dan ketika dibalikin kepada Tuhan, hiduplah di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendesain kita semua untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi jangan pernah pensiun. Suatu kali saya punya seorang keponakan. Dia waktu itu kuliah di Taiwan. Ketika dia kuliah di Taiwan, dia beli sebuah handphone Apple, merek Apple di Taiwan. Nah, ketika dia membeli sebuah handphone merek Apple di Taiwan, pihak Apple mengatakan bahwa barang ini digaransi tidak akan pernah mati. Itu Apple Store-nya Taiwan ya, saya nggak tahu Apple Store Indonesia. Tapi Apple Store Taiwan bilang bahwa barang ini digaransi tidak pernah mati. Jadi kalau sampai mati nggak bisa dinyalakan, balikin, digaransi. Ya pulang Indonesia, kena air, langsung apa? Mati. Biasa dengan teknik orang Indonesia dikeringkan. Ya, handphone yang sudah basah dikeringkan. Bisa nyala? Nggak bisa nyala. Mati. Nah, selang beberapa waktu kemudian, jadi sudah lewat sekian tahun. Selang beberapa, saya nggak tahu, 1 atau 2 atau 3 tahun. Ya, selang beberapa saat kemudian, sekian tahun, dia balik ke Taiwan. Nah, dia iseng, dibawa itu handphonenya, dibalikin ke tokonya Apple. Tahu yang terjadi? Dia kaget, padahal dia iseng dibalikin. Dia mau coba. Ternyata ditukar yang baru. Dan dia sangat kaget. Kenapa? Karena waktu itu dia tanya sama pegawai tokonya. Kenapa? Karena pegawai tokonya sudah menanyakan itu ke Apple Amerika. Ambil saja untuk diriset, untuk diteliti. Kenapa kok mati? Yang seharusnya nggak bisa mati.
Jadi Apple Amerika bilang, balikin, kita riset dan tukerin dia yang baru. Wah, dia senang dapat baru, tapi dia juga ada hidup. Kenapa? Karena akan di-riset. Kalau dia riset, berarti tahu bekas kenapa? Air. Ya, mereka akan tahu. Nah, tetapi ya itulah kita orang Indonesia, Bapak Ibu ya. Ya, pokoknya bisa balikin. Nah, intinya adalah bahwa produk yang berkualitas itu digaransi. Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Jangan peduli apa yang aku bisa lakukan. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Kita bekerja sama Tuhan dan tidak ada istilah pensiun. Nah, saya akan berikan 3 tips bagaimana untuk kita bisa hidup dalam kemerdekaan. Apa sih yang seringkali membuat kita itu susah hidup di dalam kemerdekaan? Tips yang pertama, boleh slide-nya? Kita lihat yaitu kitab Yesaya. Kitab Yesaya mengatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini Yesaya 43 ayat 18-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bagi Bapak Ibu yang punya versi BMK, kita bisa lihat versi BMK. Versi BMK menarik banget, dikatakan begini, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Problemanya apa? Kenapa kita tidak pernah bisa melihat bahwa Tuhan mempersiapkan hal yang baru? Tuhan memberkati hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa kita nggak bisa melihat? Karena ayat 18 bilang, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Ayat 19 mengatakan, perhatikanlah. Dengan kata lain begini, mata kita selalu tertuju kepada masa lalu. Kenapa kita tidak bisa hidup dalam kemerdekaan, mengalami apa yang Tuhan persiapkan untuk kita? Karena kita selalu memperhatikan masa lalu. Ayat ini menarik banget, karena dikatakan perhatikanlah. Berarti selama ini perhatianmu di mana? Apa yang kamu perhatikan? Mungkin seringkali perhatian kita di masa lalu. Misalkan aja ini adalah masa lalu. Saya terikat, saya jatuh dalam dosa. Tuhan ingin lepaskan. Selalu kita melihat kepada masa lalu. Gak bisa Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Aku gak lulus Tuhan. Gak bisa, aku terjerat dalam dosa Tuhan. Aku begini. Kita selalu punya banyak alasan masa lalu. Kemarin saya bertemu dengan seorang teman. Dia juga susah untuk beranjak ke masa depannya. Kenapa? Karena dia selalu merasa berhutang budi sama seseorang. Padahal itu sudah sekitar 3-4 tahun. Tapi dia bilang, saya merasa hutang budi. Saya bilang, kalau kamu mau beranjak ke masa depanmu, selesaikan perasaan bayar budi. Selesaikan. Kenapa? Karena itu menjadi pengikat untuk kita lihat masa lalu. Mungkin masa lalu, masalah apa lagi? Mungkin rasa sakit hati. Rasa sakit hati itu mengikat kita kepada masa lalu. Makanya orang kalau sakit hati susah melihat masa depan. Dia selalu ingat masa lalu. Makanya kenapa sih kita harus mengampuni, Bapak Ibu? Mengampuni itu melepaskan keinginan balas dendam. Mengampuni itu melepaskan rasa benci terhadap masa lalu. Lepaskan. Semua hal-hal masa lalu mungkin itu apa? Mungkin kita punya pola pikir. Gak bisa, pokoknya kalau Tuhan mau memberkati aku itu butuh 1 juta. Jadi kalau Tuhan gak kasih 1 juta seperti yang aku mau,
Tuhan memberkati enggak? Ya, aku itu butuhnya 5 juta. Kalau Tuhan enggak ngasih 5 juta, berarti Tuhan memberkati hidupku enggak? Seringkali kadang kita itu terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Sehingga apa? Kita tidak siap melihat apa yang Tuhan kerjakan. Makanya ayat ini menarik banget, itu ya saya garis bawahi. Perhatikanlah. Kenapa? Karena berarti perhatian kita tidak pernah kepada apa yang Tuhan mau. Selalu perhatian kita adalah kepada masa lalu, kepada ikatan kita, kepada pola pikir kita, kepada rencana-rencana kita sendiri. Nah, Tuhan bilang, tidakkah kau lihat? Bisa nggak sih matamu itu melihat? Apa yang dilihat? Tuhan bilang begini, aku membuat jalan di padang gurun. Itu sesuatu yang mungkin menurut kita itu sangat mustahil. Gak mungkin bikin jalan di padang gurun. Tuhan bilang apa? Aku membuat sesuatu yang baru. Kalau baru, berarti itu sesuai perencanaan kita atau enggak? Enggak. Kitab Korintus bilang, apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah timbul di dalam hati, dikatakan apa? Tuhan sediakan. Kalau kita pernah lihat, rasanya aku kok pernah lihat ya? Rasanya kok aku pernah dengar ya? Berarti itu baru atau lama? Lama. Karena kita merasa pernah lihat, kita merasa pernah dengar, kita merasa pernah ngide, timbul di dalam hati. Aku pernah mikirin kayak begini. Itu lama berarti Bapak Ibu. Ciri khasnya Tuhan, Tuhan itu mengajak kita mengalami sesuatu yang baru. Nah, kalau kita nggak belajar melihat hal ini, kita nggak akan pernah mengalaminya. Kenapa nggak akan pernah mengalaminya? Karena kita merasa bahwa Tuhan memberkati hidupku kalau tepat seperti yang aku mau. Bukan yang Tuhan mau. Saya tidak pernah terbersit bahwa anak saya itu punya bakat musik, Bapak Ibu. Kenapa saya tidak pernah terbersit anak saya punya bakat musik? Karena sejak kecil, saya berusaha membelikan dia mainan drum kecil, tetapi tidak pernah dipegang. Dia nggak mau. Dan kawannya, saya juga bukan pemusik, jadi saya tidak bisa nunjukin dia bagaimana cara memukul drum, meskipun itu mainan. Akhirnya saya kecewa karena saya sudah berusaha belikan, tetapi dia nggak mau pegang sama sekali. Akhirnya saya kecewa, maka yang ada di benak saya, anak saya suka musik nggak? Nggak. Dan di benak saya berpikir anak saya tidak suka musik. Saya dibikin kaget ketika begitu dia masuk SMA, dia minta les drum. Kaget saya. Tapi saya tidak mau menghalangi. Memang di benak saya pikir dia nggak bisa drum. Tapi saya belajar untuk melihat sesuatu yang baru. Oke, kalau kamu minta itu, oke, Papa dukung. Saya lesin dia drum. Lalu dia punya uang tabungan, dia bilang sama saya, Pak, saya mau beli keyboard. Bingung saya. Sebetulnya di hati saya buat apa beli keyboard? Kamu tidak les keyboard, kamu tidak bisa main keyboard. Simpelnya saya pernah memberikan kamu alat musik dan kamu nggak pernah pegang. Tapi hari ini dia menjadi salah satu pemusik di gereja kami. Saya pernah melihat itu? Enggak. Karena saya sudah berpikir, dia nggak akan bisa. Suatu kali, waktu dia juga masih kecil, saya beliin dia mainan Lego. Dan gawatnya, papanya nggak bisa mainan Lego. Ya. Jadi saya beliin dia Lego, dia nggak bisa main, saya juga nggak bisa ngajak dia main Lego. Singkat cerita, Lego itu nganggur, Bapak Ibu. Saya sampai, sayang beli mainan Lego itu nggak murah. Ya kan, saya berusaha nabung, saya beliin, tapi nggak dipegang. Saya juga nggak bisa ngajarin dia mainan Lego. Sampai suatu saat yang membuat saya kaget adalah ada seorang teman datang ke rumah. Dia lihat Lego, dia langsung bikinin sesuatu dari Lego itu. Wah, dari situ langsung anak saya melihat dan dia langsung mainan Lego sejak saat itu.
Waktu kuliah, saya suruh dia milih jurusan yang kalau bisa masuknya itu murah katanya. Dan dia sempat tidak mau. Ketika dia sempat tidak mau, akhirnya dia menyerah. Ternyata jurusan itu sudah ditutup. Dan kemudian kami ngobrol, yang bikin saya kaget adalah begini. Saya tanya dia, memangnya kamu kepingin jadi apa? Jadi arsitek. Sejak kapan kamu kepikiran itu? Sejak masa kecil. Sejak masa kecil yang saya tidak tahu, ternyata dia sudah terbayang untuk arsitek. Padahal saya pikir, waduh di era sekarang, kuliah arsitek, mau lulus, mau kerja apa? Kenapa? Karena sekarang yang ngetop itu mungkin data science lah, mungkin apalah, wah itu yang ngetop. Tapi saya belajar dengan ayat ini, saya tidak mau melihat masa lalu. Kenapa? Tuhan bisa bekerja dengan sesuatu yang baru, yang kita nggak paham sama sekali. Intinya cuma satu aja, ayo kita melangkah. Demikian juga pada waktu kami merintis gereja. Kami mengambil jalur yang tidak populer, Bapak Ibu. Pada waktu 2007 di tahun-tahun itu, gereja komunitas itu tentunya nggak populer. Apalagi kami percaya bahwa semua jemaat harus melayani Tuhan. Mana ada jemaat dipaksa melayani Tuhan? Kalau gereja mau besar, simpel, bikin jemaat untuk melayani atau pengangguran. Contoh nih, gereja ini 5.000. Yang melayani banyak atau penganggurannya banyak? Penganggurannya banyak, ya kan? 5.000, penganggurannya banyak. Yang melayani sedikit. Nah, tetapi waktu itu kami percaya bahwa yang namanya jemaat itu harus aktif melayani Tuhan. Tidak boleh ada pengangguran di gereja. Semua orang punya hak untuk melayani Tuhan. Gereja kami populer nggak? Nggak populer. Nggak populer sama sekali. Satu kali ada seorang teman meninggalkan gereja kami. Padahal itu anak rohani. Kita tanya simpel, loh kenapa kamu meninggalkan? Karena dia ingin jadi pengangguran. Dia bilang begini, saya cuma ingin mau datang ke gereja, setelah itu pulang dan tidak ngapa-ngapain. Jangan repotin hidup saya. Kalau dia cuma pinginnya datang, gak mau direpotin, dan langsung pulang, kira-kira yang cocok gereja yang kayak apa? Besar. Datang gak dikenali, pulang juga gak dikenali. Cukup munafik sedikit, ya kan? Itu yang penting. Kenapa munafik sedikit? Berikan senyum kanan kiri meskipun tak kenal, ya kan? Dengan alasan apa? Kau sahabatku, kau saudaraku. Siapa kamu? I don't know. Pokoknya selesai pulang. Yang penting apa? Berikan senyum yang terbaik, kiri kanan yang munafik dikit, oke lah ya. Setelah itu yang penting pulang baik-baik gak kenal. Tapi kalau sedikit seperti ini, melayani semuanya. Berikan senyum kanan kiri. Kalau lagi sebel bisa nggak? Susah kan kalau lagi sebel. Tapi kalau gereja gede banget, kapan? Yang nyebelin ada duduk di situ. Saya mau duduk yang di sana. Udah nggak kelihatan yang nyebelin. Nah, pada waktu itu kami juga mengambil keputusan seperti itu. Oke deh, kita jalani. Loh tapi nggak populer. Udah nggak apa-apa. Kita jalani. Kenapa? Kita harus berani ketika kita merasa bahwa itu adalah dari Tuhan. Kita harus berani untuk melangkah. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan yang baru. Apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah didengar, belum pernah terbersit di dalam hati. Itu yang Tuhan siapkan. Dia siapkan apa? Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Berikutnya yang kedua. 10 menit lagi ya. Ya saya akan cepat. 10 menit lagi. Berikutnya yang kedua, Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Menarik banget, dikatakan begini. Kamu akan tahu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Berapa banyak orang Kristen tahu kebenaran, tetapi nggak merdeka-merdeka. Karena ayat ini sebetulnya begini. Di situ saya kasih keterangan ya. Kamu akan tahu kebenaran,
Dan kebenaran itu akan bekerja untuk memerdekakan kamu. Karena dia adalah from. Jadi apabila anak itu bekerja untuk memerdekakan kamu, maka kondisimu pun akan benar-benar merdeka. Seringkali problemnya orang Kristen, kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak mengizinkan kebenaran beroperasi di dalam hidup kita. Makanya kita tahu kebenaran, iya kita tahu kebenaran, tapi ya tetap gitu aja. Contoh Bapak Ibu. Yang namanya keluarga itu lebih membutuhkan uang atau membutuhkan kasih. Yakin? Yang namanya keluarga, ini pilihan loh ya. Ojo kabeh gelem. Kabeh gelem itu serakah. Ya, pilihan. Yang namanya keluarga lebih membutuhkan uang atau kasih. Serakah. Keluarga lebih membutuhkan apa? Uang atau kasih? Nah, mungkin kita akan ngomong, kita tahu kebenaran, keluarga butuh kasih. Tapi berapa sering ketika tidak ada duit, bertengkar enggak? Atau yang penting ono kasih? Nah, maksudnya kasih, mana duitmu, ayo kasih, ya kan? Mana duitmu? Kasih dong, kasih ya. Nah, Bapak Ibu, saya cuma mau tunjukkan begini. Seringkali kita tahu apa yang benar. Keluarga itu butuh kasih, anak itu butuh kasih, pasangan suami istri itu butuh kasih. Mungkin secara pengetahuan kita tahu apa yang benar. Tetapi berapa banyak keluarga berantakan, alasannya masalah apa? Duit, bukan kasih. Nah, kenapa? Karena kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak pernah mengizinkan kebenaran itu merenovasi hidup kita, Bapak Ibu. Bahwa yang paling penting itu adalah kasih. Jadi meskipun tiap hari makan tempe, oke enggak? Oke. Loh, yang penting kan kasih kan? Yang penting di rumah ada kasih. Jadi tiap hari makan tempe, oke, nggak masalah. Loh, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya nggak kenal loh Bapak Ibu. Selama sekian tahun, anak saya masih kecil, hampir tiap hari istri saya itu masaknya tempe. Makanya anak saya paling suka itu tempe goreng. Kenapa? Karena sudah sejak kecil terbiasa makannya tempe. Cuma itu aja. Paling variasinya apa? Tempe kangkung. Cuma gitu doang. Kita udah bertahun-tahun terbiasa seperti itu. Nah, tetapi kita sadar bahwa keluarga itu lebih butuh kasih. Anak itu yang penting makan enak atau dicintai. Gak berani ngomong Pak di sini. Oh, gak berani ngomong. Ini deh, para istri ya kan? Ya, para istri. Yang penting makan enak atau dicintai? Di sini. Oh, dicintai. Di luar KFC Pak. Oh, di luar. Nah, Bapak Ibu, saya bukan mengajak untuk kita naif lah butuh duit ya. Memang kita butuh duit, tetapi lebih penting mana? Keluarga itu butuh kasih atau keluarga itu butuh uang. Nah, ketika kita tahu kebenaran dan kita mengizinkan kebenaran itu beroperasi dalam hidup kita, keluarga itu lebih butuh kasih, maka kita akan mempertahankan keluarga kita apapun keadaannya. Yang penting ada apa? Ada kasih. Bukan masalah ada duit. Yang penting ada kasih. Berapa banyak saya punya teman atau dengar banyak keluarga mau hancur berantakan dengan satu alasan, gak ada apa? Duit. Hanya gara-gara gak ada duit banyak keluarga berantakan. Loh, itu sudah ada surveinya Bapak Ibu di Indonesia. Banyak perceraian meningkat di Indonesia karena alasan apa? Gak ada duit. Karena ekonomi hancur. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Nah, ayat ini saya suka banget karena dikatakan, mungkin saya juga pernah cerita di tempat ini, tapi saya mau ceritakan lagi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa kita harus menerima kuasa, Bapak Ibu? Jangan lupa kita diciptakan serupa dan segambar. Dengan kata lain, karena kita diciptakan dengan kualitas yang tertinggi, berarti di dalam diri Bapak Ibu penuh dengan potensi. Amin. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah kualitas yang tertinggi. Berarti kalau kita adalah ciptaan dengan kualitas yang tertinggi, berarti kita syarat dengan potensi. Kita penuh dengan potensi. Itu ibaratnya begini loh. Ibaratnya Bapak Ibu beli handphone Samsung harganya 10 juta dibandingkan dengan Nokia 300.000, kira-kira hebat mana? Hebat Samsung yang 10 juta ya, dibikin begini bisa, gitu bisa, ya kan? Ya kan? Dibandingkan dengan Nokia yang 300.000, hanya bisa untuk telepon dan SMS. Dengan kata lain, semakin bagus kualitasnya, dia syarat dengan potensi, Bapak Ibu. Nah, tetapi jangan happy dulu, Bapak Ibu. Arti daripada potensi itu kemampuan yang luar biasa, tapi dianggurin. Itu potensi. Kalau sudah digunakan, itu bukan potensi. Misalkan saya puji, wah kamu hebat ya, suaramu bagus banget, ayo dong melayani Tuhan, potensimu gede banget, ya kan? Potensimu untuk melayani Tuhan itu gede banget, suaramu bagus. Berarti dia sudah melayani atau belum? Sudah atau belum? Ayo dong melayani Tuhan, potensimu gede banget, ya kan? Bagus potensi. Berarti sudah atau belum? Belum, pengangguran dia di dalam Tuhan. Kalau dia sudah melayani, dia sudah menyanyi dan suaranya bagus, kita akan ngomong apa? Wih, suaramu keren, ya kan? Ya, suaramu bagus banget. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan potensinya. Kalau belum dikeluarkan, berarti dia masih apa? Pengangguran. Itulah potensi. Nah, kenapa sih Roh Kudus harus kasih kita kuasa? Saya mau tanya, sebuah sepeda motor supaya hidup, supaya mesinnya nyala, dia butuh aki, betul ya? Aki sebagai sumber energi, kuasa, maka motor itu hidup. Akinya motor bisa nggak dipakai mobil guling? Akinya motor bisa nggak dipakai di mobil? Nggak bisa. Ya, kapasitasnya. Akinya mobil bisa nggak dipakai di truk? Apalagi trailer. Bisa? Nggak bisa. Akinya trailer nggak bisa dipakai di pesawat. Nggak bisa. Semakin besar mesinnya, dibutuhkan energi yang besar. Tetapi demikian juga, akinya truk bisa nggak dipakai di sepeda motor Hondamu? Gak bisa, betul ya? Ya, gak bisa. Akinya truk gak bisa dipakai di sepeda motor. Kenapa? Terlalu kecil mesinnya. Energi yang sangat besar, fungsinya menggerakkan potensi yang sangat besar. Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus adalah dinamis, kuasa yang seperti ledakan dinamit, dinamis sangat besar, berarti Tuhan tahu di dalam dirimu ada potensi yang sangat besar. Kalau potensi kita kecil, kita nggak butuh kuasa yang besar. Sepeda motor nggak butuh aki gede, cukup aki yang kecil. Nyala motornya. Dikasih akinya truk, rusak, nggak bisa. Kegedean. Aki yang besar, energi yang besar menggerakkan mesin yang besar. Kalau Roh Kudus adalah kuasa yang sangat besar, dalam dirimu ada potensi yang dahsyat, Bapak Ibu. Makanya apapun keadaanmu, berapapun usiamu, balik kepada Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik dan Dia mau kita tinggal di dalamnya.
Masuk Bapak Ibu. Biarkan Tuhan mentransformasi semuanya yang ada dalam diri kita. Tahu kebenaran, biarkan kebenaran itu bekerja. Amin. Ya, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kau lebih banyak lagi kepada kami secara pribadi. Nyatakan isi hatimu dan tuntun langkah-langkah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita persiapkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas bersama saya udah. Ya, Pak Stefan, ayo doa Pak. Mari sebelum kita melakukan persembahan pagi kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik di dalam Tuhan. Sehingga sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Engkau di tempat ini Bapak Surga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Bapak Surga. Dan biarlah lewat persembahan yang kami kumpulkan ini Bapak Surga, boleh dikelola oleh tangan-tangan yang sudah Engkau berkati juga Bapa untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang berdoa sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan bersama hati. Betapa selagi kita hidup, kita melayani Tuhan. Selagi kita bisa, kita melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Tuhan melihat apa yang kau kerjakan. Karena Tuhan mengukur, Tuhan melihat, dan Tuhan menilai. Terima kasih buat Pak Angga sudah memberkati dalam pemahaman firman Tuhan. Ya, kita punya kuasa, kita punya sesuatu yang hebat. Amin. Ya, biarkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, saya undang pakai berdiri, kita tutup ibadah ya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Terima kasih Tuhan. Nyanyi Tuhan. Hanya Tuhan
yang selalu tahu. Engkau Allah yang selalu hidup bersama-sama dengan kami. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Baik dalam keadaan apapun, situasi apapun, karena kami tahu Tuhan turut bekerja. Sudah 1 minggu Tuhan, kami menikmati penyertaan Tuhan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Segala sesuatu Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan, di penghujung dari minggu ini, sebelum kami melewati minggu-minggu yang akan datang Tuhan, biarlah Tuhan kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami jalan keluar. Dan kami rindu Tuhan, setiap perjalanan kami disebut kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur Tuhan dipertemukan lagi dengan sahabat, dengan teman dalam pelayanan dari Koangga Tuhan. Berkati Tuhan dalam pelayanannya, SMCC Tuhan. Biarkan segala sesuatu yang baik boleh terjadi. Kemurahan kebajikan boleh mengikuti. Di dalam urusan-urusan apapun Tuhan turut bekerja. Engkau pakai Tuhan terus SMCC ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan segala sesuatu agar pengabaran Injil boleh tersebar sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan dari keluarga, dari keluarga Tuhan. Berkati segala sesuatunya. Berkati apapun Tuhan. Mungkin ada satu kerinduan-kerinduan dalam hati yang mungkin tidak terkatakan. Allah yang Maha Tahu, Allah yang akan menjawab dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu dalam kehidupan dari keluarga. Boleh ada terang yang akan boleh dinikmati, yang akan boleh menyebar kemanapun Tuhan. Dalam kehidupan dari keluarga, dalam nama pakai terus, berikan hikmat, segala hikmat. Berikan segala kemurahan yang akan selalu menyertai dari keluarga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku juga berdoa Tuhan dari Budi. Dalam segala kepimpinannya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan, 2 orang ini Tuhan, Kau pakai terus. Kau pakai dalam pelayanan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Angkatlah tanganmu semua keluarga. Biarkan cinta kasih dari Tuhan. Biarkan penyertaan segala sesuatu yang akan Tuhan berikan padamu akan engkau nikmati, dan mengikutimu sepanjang hidupmu. Kasih dari Yesus yang akan selalu menyertaimu dan penyertaan dari Roh Kudus mengikutimu dari hari ini, hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun-tahun ke depan. Allah Immanuel, Allah El Shaddai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.